Bagaimana cara untuk menurunkan kolesterol jahat? Untuk mudahnya, kita sebaiknya secara konsisten menjaga pola makan dan pola hidup. Pola makan dengan banyak makan sayur dan buah yang mengandung serat dan juga antioksidan, menjaga agar tidak terlalu banyak makan makanan berlemak, serta juga untuk menjaga gaya hidup sehat dengan tetap rutin berolahraga, menghindari stres, menjaga kualitas tidur dengan tidur yang cukup, dan juga menghindari rokok, alkohol, dan juga makanan-makanan yang tidak sehat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kolesterol yang tinggi di tubuh kita. Apa dampaknya? Nah, asalnya dari mana gitu ya? Dan gimana caranya supaya nggak terlalu tinggi? Dan ada nggak sih fungsinya dalam tubuh kita? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang karena selama ini mungkin kita kepikiran bahwa kolesterol adalah public enemy ya, musuh dari semua orang. Dan kayaknya nggak ada fungsinya. Tapi tunggu dulu nanti kita bahas ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Retno Wijayanti, SPGK FOK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, kita ngomongin kolesterol. Gini, kolesterol itu kan jadi public enemy ya dok ya. Jadi kayaknya musuh dari semua orang gitu. Kalau ngomong kolesterol, waduh, ini tuh jahat ya. Jahat kamu ya, kamu bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit kan gitu. Tapi secara medis, kolesterol ini apa? Terus kemudian ada di mana? Dan kenapa ada kolesterol di dalam tubuh kita itu dok? Gimana? Oh baik. Kolesterol itu ya tadi lemak ya, kalau untuk secara mudahnya. Lemak yang ada di dalam darah. Untuk masyarakat sendiri kan taunya kolesterol baik dan kolesterol jahat ya sebenarnya. Kalau untuk pemeriksaan laboratorium nanti pasti kebaca tuh ada kolesterol total. Kemudian juga ada LDL, nah itulah yang dikenal sama masyarakat sebagai kolesterol jahat. Kemudian juga ada kolesterol HDL, nah HDL ini yang baik ya, yang baik. Dan juga ada satu lagi tuh trigliserida. Nah fungsinya apa sih buat badan? Sebenarnya memang tubuh itu membutuhkan kok kolesterol, tapi tidak dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang sesuai saja. Dan memang dia dibuat sama hati. Gitu, karena tadi dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya buat apa saja? Kolesterol itu sebagai bahan untuk dinding sel kita. Nah, dinding sel kita, kemudian juga bahan untuk pembuatan hormon-hormon. Seperti tadi tuh wanita ada estrogen, ya, kemudian progesteron ketika nanti hamil itu juga dibuatnya dari kolesterol. Kemudian vitamin D tuh, vitamin yang lagi hype nih ya. Hyping banget tuh vitamin D itu juga dibuatnya dari kolesterol. Gitu. Jadi tetap kolesterol itu dipakai oleh tubuh kita asal tidak berlebihan. Masalahnya yang dipakai itu yang LDL, HDL atau trigliserid dok? Dipakainya yang kolesterol yang baik ya. Lalu ketimpangan kalau akhirnya ketimpangan terjadi di mana LDL lebih tinggi gimana? Nah, karena LDL ini kenapa disebut jahat itu karena dia mengantarkan kolesterol yang dari hati itu ke jaringan ya. Dia menyebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika tidak dipakai atau sudah dipakai tapi masih sisa banyak gitu kan, otomatis kolesterolnya masih banyak beredar nih di pembuluh darah. Nah, tidak dipakai dia akan menyumbat. Nah, ibarat kata kalau pembuluh darah itu kita ibaratkan sebagai selang ya. Nah, kolesterol tuh kayak lumut gitu loh Mas Raden. Dia akan nempel-nempel di dinding-dinding selangnya itu. Kalau kelamaan lumutnya tebal kan lama-lama sempit ya salurannya. Nah, itulah yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala dan penyakit. Tapi itu murni dari yang diproduksi di hati aja dok atau gimana? Dari makanan juga bisa, karena tadi badan nggak bisa pakai semua. Baik yang dari makanan dan yang diproduksi oleh hati. Otomatis tadi berlebihan dan jadi penyakit. Terus kayak komposisi dalam tubuh kita kan kalau nggak salah tadi kan disebutkan ada dari makanan, ada dari produksi di hati sendiri. Kalau kayak komposisinya sendiri itu lebih banyak yang dari makanan apa yang jadi oral intake-nya kita atau yang diproduksi oleh hati? Sebenarnya tergantung ya tadi pola makannya juga. Kalau kita berlebihan sekali, sangat suka sekali ya, contoh fast food, junk food, protein yang lemaknya jenuh gitu ya, otomatis pastinya dia akan melebihi produksi dari hati. Gitu. Tapi kalau orang yang sangat sedikit makan lemak gitu ya, menghindari banget nih gitu ya, bisa jadi nanti produksi hatinya yang memang memproduksi lebih banyak dan lebih untuk dalam kadar yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kolesterol yang tinggi, dampak di tubuh kita ini apa? Ada kerasa-kerasa nggak ya? Atau nggak kerasa apa-apa gitu ya? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kolesterol itu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Retno Wijayanti, SPGK Evoka, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Mungkin lagi ini ya sinyalnya karena hujan ya dok. Mungkin lagi hujan nih di rumah penelpon kita hari ini. Nanti mungkin bisa telepon lagi ya Bapak Ibu ya. Supaya bisa tanya ke dokter Retno. Nah kita lanjut dulu dok. Tapi kalau kita ngomongin kayak tadi kan ada beberapa ya. Ada LDL, ya, kolesterol jahat, HDL, kolesterol baik, dan trigliserid gitu ya. Kayak kalau kolesterol jahat mungkin tadi kita udah paham gitu kayak oh ini menyebarkan ke pembuluh darah kita di darah kita, kolesterol baik ya. Kalau trigliserid mungkin orang yang agak awam nih dok. Maksudnya trigliserid itu gimana ya fungsinya atau gimana? Trigliserida itu dia memang hasil dari biasanya konsumsinya bukan konsumsi lemak justru, biasanya hasil dari konsumsi gula yang berlebihan. Oh baik. Nah itu akan langsung diubahnya biasanya kalau tidak dipakai nih sebagai energi, banyak makan manis, kurang gerak gitu ya, otomatis kan gulanya tinggi tuh di dalam darah. Duh gimana ya? Nah akhirnya oleh tubuh diubah menjadi trigliserida. Dan biasanya memang nanti untuk lemak-lemak yang hasil dari gula yang berlebih itu numpuknya tuh bahayanya tuh seringnya lebih banyak di perut tuh mas. Jadi badannya kurus, nah pernah lihat nggak tuh badannya sih ideal ya, tapi perutnya agak buncit. Nah itu disebut lemak visceral, obesitas sentral. Jadi obesitasnya numpuk di perut. Nah itu justru malah lebih bahaya seringkali. Karena lemak yang numpuk di perut akibat konsumsi gula, konsumsi lemak yang berlebihan, itu nanti cepet tuh bisa menimbulkan penyakit seperti penyakit diabetes mellitus ya, sakit gula gitu ya kalau masyarakat taunya, atau juga penyakit jantung ya. Nah itu asam urat itu juga dari perut yang buncit aja, badannya nggak gemuk, perutnya besar, nah itu bisa sudah jadi penyakit. Aduh, saya hamil muda nggak nih dok? Hamil muda ya? Hamil muda kayaknya ya, agak melendung soalnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang tadi kan dokter menyebut trigliserid itu bagian ada hubungan sama pergulaan dalam tubuh. Berarti orang-orang dengan sindrom metabolik kayak diabetes mellitus tadi berisiko besar dong trigliseridnya tinggi atau gimana? Betul, salah satunya di trigliserid. Salah satu dari sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu kan kumpulan ya, kumpulan dari gejala dan tanda yang mengarah kepada penyakit metabolik. Salah satunya tadi trigliseridanya di atas 150 dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nanti ditambah lagi misalnya dengan hipertensi ya, tuh dengan gula darah yang tidak terkontrol. Nah, udah itu disebut sindrom metabolik. Nah, tuh ya, itu bestian kayaknya itu. Nah, jangan-jangan sampai di keadaan seperti itu ya. Tapi gini, tadi kan dokter menyebut trigliseridnya di atas 150. Berarti ada kayak patokannya nggak sih dok? Maksudnya kayak HDL, LDL, trigliserid yang dimana kayak ini ambang batas normalnya itu di angka segini gitu. Kalau udah lewat segini tuh kayaknya harus ada warning, lampu kuning atau bahkan lampu merah atau gimana? Nah iya, jadi kalau untuk masing-masing tuh beda-beda memang patokannya mas ya. Kalau untuk kolesterol total nih secara keseluruhan itu baiknya di bawah 200. Di bawah 200? Gitu. Kalau untuk kolesterol jahat tadi yang LDL ya, itu memang baiknya di bawah 100. Kalau sudah sempat ada gejala atau ada hipertensi, biasanya malah dokter jantung itu senangnya di bawah 70 deh LDL-nya pak. Effort banget ya? Oh effort banget gitu. Terus yang kolesterol baik, nah karena dia baik, kita pengennya dia banyak dong ya. Jadi harus di atas. Nah di atasnya ini beda sama pria dan wanita. Oh gitu. Kalau pria baiknya di atas 40. Kalau wanita baiknya di atas 50. Jadi makin tinggi makin baik karena dia bersifat protektif. Gitu. Kenapa wanita lebih tinggi ya dok ya? Lebih baiknya di atas 50? Memang patokannya seperti itu sih ya. Oh, oke. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, di mana LDL harusnya di bawah 100, kalau HDL di atas 40 buat laki-laki dan 50 di atas untuk perempuan, itu akan, maksudnya gini, ketika kita ngomongin standar itu tuh kayak orang ya, biasa kayak MCU tuh dok ya, itu tuh kayak yang dipakai kayak gula pas puasa atau sewaktu
yang angka-angka tadi itu? Biasanya dipakainya kalau untuk periksa lemak gitu-gitu biasanya ada puasa dulu ya. Puasa dulu. Tapi kalau semisal kayak orang ini mau periksa coba aja deh gitu. Biasanya nanti bisa labnya tuh tinggi. bilang. Labnya biasanya bilang dulu, Bapak ada ketentuannya nih. Kalau mau periksa gula darah puasa ya harus puasa dulu. Untuk periksa profil lipid juga harus ada puasa dulu. Seperti Oke, termasuk juga kolesterol juga bisa pengaruh ya dok ya. Antara kayak yang sewaktu ataupun puasa itu bisa beda hasilnya dok ya? Bisa jadi beda, tapi sebenarnya bedanya mungkin tidak terlalu berbeda ya dibandingkan kalau gula darah. Nah gula darah ya, itu darah, dibedakan ya. sekali. Oke. Jadi kalau untuk kolesterol mungkin hanya bedanya beda beti ya dok ya, beda tipis ya. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kayak, kalau mulai tinggi nih dok, misalnya HDL oke lah, laki-laki nih di atas 40 gitu ya. Tapi LDL-nya udah over dari 100. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu bisa terjadi atau gimana? Bisa saja sih Mas, bisa saja. Dan tetap saja nggak bisa ngeles gitu ya. LDL saya kan masih bagus dok, bisa mengimbangi LDL saya tidak. Tetap harus diturunkan. Gitu. Itu biasanya apa sih dok yang mempengaruhi kenapa LDL-nya bisa tinggi, kok LDL-nya juga bisa tinggi? HDL bisa tinggi ya. HDL itu tinggi bisa macam-macam ya Mas ya. Bisa karena tadi makannya lumayan, jadi mungkin seimbang ya makanan sehat nggak sehatnya gitu ya. Suka makan protein yang berlemak atau juga tadi tambah yang sehat juga, biji-bijian yang sehat nanti juga akan membantu HDL. Dan tadi juga olahraga itu kan bisa membantu meningkatkan HDL juga. Mungkin olahraga juga kencang, makanya tadi kalau olahraganya bagus tapi makan gak sehatnya bagus ya mungkin bisa jadi dua-duanya tinggi juga. Gitu. Oke, jadi bisa jadi kondisinya akan sangat random sekali ya dok ya. Maksudnya kayak tabel dari LDL, HDL, triglyceride itu bisa jadi beda-beda ya. Betul. Dalam artian gini, ketika oke dok saya mau tes sekarang gitu, nanti berapa bulan lagi itu bisa jadi kondisinya bisa drastis beda nggak? Kalau memang orangnya itu sangat komitmen ya untuk aduh serem banget nih gitu ya, kok LDL saya tinggi banget, HDL saya rendah, kata dokter bisa terkena penyakit jantung, papa saya udah pernah kena misalnya gitu ya, itu kan sangat memotivasi sekali ya. Bisa jadi dia jaga makan, pola hidupnya bagus, udah mulai kurangin begadang, rokok, alkohol gitu ya, stresnya dia bantu kelola, bisa jadi ada perubahan yang bermakna. Itu biasanya untuk dokter itu menyarankan periksa 3 bulan lagi, minimal sekali, paling jauh 6 bulan lagi. Gitu. Berarti mengukur ya seperti apa perkembangannya kita ya. Evaluasi gitu ya. Evaluasi betul. Tadi dokter ngomong papanya kena penyakit jantung nih gara-gara urusan sama kolesterol. Nah yang jadi pertanyaan juga, apa sih komplikasi atau mungkin worst skenario-nya lah ya dari ketika kan gini, tadi kan dokter sempat mention juga bahwa orang kadang-kadang tuh nggak ngerasain apa-apa di badannya. Sempat kita bahas di segmen mitos fakta juga bahwasanya kadang-kadang nggak nimbulin kayak apa-apa gitu ya, meskipun kayak sakit kepala dan lain sebagainya tidak harus melulu dari kolesterol tinggi gitu ya. Nah masalahnya kalau tidak terasa apa-apa kan kadang-kadang orang tuh kayak lost aja dong. Iya. Karena nggak kerasa apa-apa, itu masalahnya kan. Nggak ngerasa sakit ya. Betul, beruntung kalau ada kerasa ya, jadi itu kayak warning atau alarm di tubuh kita. Sayangnya adalah banyak case yang tidak kerasa. Betul. Nah, akhirnya kalau ada terus gitu. Misal udah di atas 200 kan tadi kolesterol totalnya 200 ya. Betul. 200 sampai 300 gitu itu gimana dok? Maksudnya kayak apa sih risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi, kerentanan apa gitu? Oke, kalau memang kolesterolnya tinggi, nggak ketahuan, otomatis kan pasti berlangsung terus ya Mas Radinya, karena nggak diobatin ya. Nah, karena nggak ketahuan, kondisinya tinggi terus, tadi tuh Mas, mengotori pembuluh darah. Membuat pembuluh darah kita tuh sempit, otomatis nanti bisa mengarahkan kepada penyakit-penyakit gitu. Nah, penyakit apa aja sih yang disebabkan karena kolesterol tinggi? Semakin sempit pembuluh darah, nanti itu otomatis kan aliran darah terganggu. Kalau terjadi di otak, nah itu bisa terjadi stroke. Gitu. Terjadi di pembuluh darah jantung, bisa penyakit jantung koroner, serangan jantung, seperti itu. Jadi sebelum terjadi penyumbatan, sebelum terjadi terlalu sempit pembuluh darahnya, lebih baik kita periksa teratur, dan juga ketika memang sudah kelihatan tinggi kolesterolnya, berobat. Jangan gara-gara tinggi, aku jaga makan aja deh, jangan deh gitu ya. Lebih baik berobat kepada dokter spesialis penyakit jantung. Oke ya. Nah yang jadi pertanyaan juga tuh gini dok, oke jaga kesehatan dengan berobat dan memperbaiki lifestyle. Tapi kemudian ketika kita pikirin kayak waduh nanti dampaknya kan tadi seperti disebut ya, bisa jadi stroke, bisa jadi jantung koroner dan lain sebagainya. Kenapa ada yang satu orang mungkin kolesterol tinggi ini mengalami stroke, yang lainnya
jantung gitu. Kenapa itu bisa munculnya beda-beda dan apa yang menyebabkan kenapa orang ini munculnya atau masalahnya di pembuluh darah di otaknya, yang ini di sekitar jantungnya. Nanti kita bahas lebih mendalam di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kolesterol yang tinggi pada tubuh ini bisa berpengaruh apa saja ke kesehatan kita. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya monggo tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Pastikan kalau mau telepon sinyalnya baik ya. Karena dari tadi sudah ada beberapa yang telepon, cuman nggak ada suaranya nih Pak. Mungkin boleh dicoba telepon lagi ya ke kami ya. Terima kasih sudah menghubungi kami ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Retno Wijayanti, SPGK FOK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat saya mau tanya nih sebelum break. Kok bisa ya Dok ya dengan kolesterol yang tinggi gitu ya, mungkin di atas 200, 300 gitu ya. Terus ada yang kayak kena stroke, ada yang kena jantung dan lain sebagainya. Itu kemunculannya ini kok bisa terjadi di pembuluh darah di otak, di sekitar jantung dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Dok? Faktornya atau apa? Faktor kalau untuk penyakit-penyakit seperti itu ya, itu pasti faktor genetik juga berperan penting ya Mas ya. Jadi memang, nah itulah makanya masyarakat itu juga sudah mulai harus hati-hati gitu. Memperhatikan bibit bebet bobot, nah itu nggak cuman dari untuk masalah jodoh gitu ya. Nah harus dari faktor risiko penyakit. Misalnya kita lihat, oh kakek saya atau ayah orang tua saya ada hipertensi, ada sakit gula, ada stroke. Nah berarti kemungkinan ada risiko juga dia memiliki genetik rentan terkena penyakit stroke. Kalau misalnya ada yang terkena penyakit serangan jantung gitu ya, misalnya papanya terkena penyakit jantung, nah anaknya itu harus sudah mulai aware. Jangan sampai dia masa masih muda, nggak apa-apa nih masih muda. Justru dari muda itu dia harus menjaga pola makan, pola hidup supaya karena dia punya risiko genetik yang kemungkinan besar menyerupai kedua orang tuanya atau menyerupai kerabatnya yang sudah sakit. Seperti itu. Berarti kalau ada orang kayak lompat nih Dok, misal lompat generasi, bisa nggak sih kayak kakeknya ada tapi ayahnya nggak ada dan dia berisiko atau nggak? Bisa jadi ada risiko juga. Tetap penyakit itu muncul memang ada gabung-gabungan. Tadi ya multifaktorial ya. Jadi genetiknya berpengaruh, tapi juga ada tadi pengaruh pola hidup dan pola makan. Jadi meskipun genetik dia misalnya ada, kalau dia menjaga dengan pola makan, menjaga kesehatan dia sering kontrol, kemudian juga menjaga pola hidupnya sehat, bisa jadi dia nggak kena. Bisa jadi sebenarnya bersih nih, dari keluarga nggak ada keturunan, tapi karena sekarang ngikutin gaya hidup yang tidak sehat, makanan-makanan yang nggak sehat, ya bisa jadi sakit juga gitu loh. Meskipun tidak ada faktor dari genetiknya. Oh oke. Tapi kalau kayak Mas perbandingan antara mereka yang punya genetik dalam artian keturunan gitu ya, maksudnya ayah atau kakeknya ada riwayat kondisi seperti itu bila dibandingkan dengan orang-orang yang lain presentasinya lebih tinggi ya Dok ya? Maksudnya Betul, kayak berapa bisa 50% meningkatkan risikonya. Itu memang beda-beda persentasenya tapi bisa sekitar mencapai 50%. Baik. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini dengan Bu Yuli di Lampung. Kecil sekali Bu Yuli ya di Lampung ya tadi ya? Saya sama Bu Dokter ya. Iya. Saya ini pernah stroke 2 kali tapi stroke ringan. Jadi sama dokter tuh disuruh ada ujung-ujung di pembuluh otak ini katanya udah mulai tersumbat. Iya, jadi saya katanya nggak boleh makan minyak itu seumur hidup, Bu Dokter. Makan minyak? Sama yang kolesterol nggak boleh seumur, apa iya betul ya? Saya sengsara banget. Iya. Baik. Iya, terus ya sama ini Bu Dokter, karena nanya kan saya senang makan ikan patin. Sama lemak kuning telur itu, ikan patin itu kolesterolnya tinggi apa Bu Dokter? Oke. Dokter yang ditanyakan terus sudah jelas? Baik, sudah jelas ya. Sudah jelas ya, nggak mau tanya mungkin umurnya, riwayat. Oh iya, baik Ibu Yuli, kalau saya boleh tahu usia berapa ini Bu? 72. 72 ya Bu ya. Mungkin komposisi berat badan tinggi badan itu berpengaruh nggak Dok? Berpengaruh. Ibu berat badan berapa Bu? Mohon maaf.
50-an lah. Berat badan 50 kg, tinggi badan berapa, Bu? Tinggi 150. Oh, baik. Iya. Sudah Tapi jelas? ini Bu dokter, saya udah kena stroke 2 kali. Pernah kena stroke 2 kali. Udah pernah kena stroke, kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan. Sama dokter nggak boleh makan minyak itu seumur hidup. Oh, maksudnya bergoreng-goreng berminyak ya? Iya. Makanan yang diolah dengan minyak ya. Iya. Sama itu Bu, ikan patin itu Baik, kolesterol nggak ikan. itu Bu, minyaknya itu. Baik. Oke, sudah jelas, Dok? Baik. Baik, sudah. Iya, kita akan coba jawab ya, Bu Yuli yang ada di Lampung. Terima kasih sudah menghubungi kami dan semoga sehat selalu. Usia 72. 72 ya, Bu ya. Berat 50, tinggi Tinggi badan 150, pernah 150. stroke 2 kali. Nggak boleh makan gorengan atau yang berminyak seumur hidup, kata dokternya. Betul seperti itu guys, atau gimana? Katanya menyiksa soalnya katanya. Iya Bu Yuli, saya ini Bu ya berharap Bu Yuli meskipun sudah terkena stroke 2 kali itu tetap bisa hidup sehat ya Bu ya, Betul. kualitas hidupnya juga tetap bisa enak gitu Betul, ya. Baik. Nah kalau untuk dari kita lihat dulu nih dari datanya Bu Yuli ya Mas ya, usia 72 tahun itu sudah lansia ya Bu ya. Tapi masih kayak semangat banget ya. Tadi suaranya ya Energik kayak banget masih ya, energik sehat, sekali gitu. Kemudian dari berat badan dan tinggi badan sebenarnya kalau dilihat secara sekilas saja itu masih masuk ideal ya. Cuman lagi-lagi tidak bisa kita hanya melihat berat badan dan tinggi badan gitu. Untuk ukuran lansia, tinggi badan dikurangi 100 udah pas Bu Yuli ya, 50 kg tuh ya. Cuman memang untuk komposisinya, biasanya memang selain tinggi badan, berat badan kita untuk dari gizi klinik itu akan mengecek komposisi tubuh. Bagaimana sih persentase lemak, persentase otot. Nah itu justru yang lebih penting dibandingkan hanya patokan berat badan saja. Gitu. Nah, ketika sudah kena stroke 2 kali, berarti ibu memang akan ada risiko ya, apalagi sudah berulang. Betul. Gitu. Dan tadi resikonya pasti karena salah satunya kolesterol yang tinggi. Kenapa dokter menyarankan untuk tidak makan minyak gitu seumur hidup gitu ya? Sepertinya saya paham sih Mas, kenapa dokter yang menyarankan untuk seperti itu, karena memang di Indonesia ini gitu. Selain konsumsi minyaknya itu sangat berlebihan ya, kita sangat suka sekali ya sama makanan gorengan dan biasanya minyak yang digunakan pun minyak kelapa sawit ya gitu, yang ketika memang dipanaskan berulang-ulang gitu itu akan menimbulkan risiko tadi meningkatkan lemak jahat di dalam darah. Ketika kita tidak makan minyak-minyakan, goreng-gorengan sama sekalipun sebenarnya badan kita tetap mengonsumsi lemak. Gitu. Contohnya tadi kan sumber-sumber lemak yang saya sebutkan Mas, yang lemak sehat seperti alpukat, kemudian juga kacang-kacangan, biji-bijian itu juga sudah mengandung lemak ya gitu. Atau kalau masyarakat taunya minyak gitu ya. Jadi memang sebenarnya ibu tidak perlu khawatir untuk konsumsi minyak yang goreng-gorengan dihindarin, itu memang sudah bagus ya, supaya tidak berisiko untuk ketiga kalinya gitu. Tapi memang untuk tidak nyamannya ya memang kurang gitu ya Bu ya, memang karena untuk makanan yang digoreng itu pasti akan lebih crispy, rasanya juga pasti akan lebih gurih gitu ya. Bisa diakali gitu dengan cara memasak, metode masaknya itu bisa diakali Bu Yuli supaya bisa tetap selera gitu ya Bu ya, tetap selera untuk makannya, mungkin dipanggang gitu ya, menggunakan banyak bumbu herbal yang wangi-wangi gitu biar tetap selera makan. Menggugah selera ya. Tetap menggugah selera gitu meskipun tidak dengan metode digoreng. Nah itu Seperti ya, itu. jadi jangan tersisa gara-gara nggak bisa makan gorengan ya. Betul. Karena bisa mungkin bisa dikreasikan kali ya Dok ya. Dipepes pun rasanya Enak loh dipepes tuh. wangi Khas gitu Indonesia ya. banget kan, jadi bisa menggugah selera. Mungkin selama ini orang kepikiran kayak minyak-minyakan itu yang enak Minyak-minyak itu gitu ya. enak dan cepat memang. Biasanya kalau ibu-ibu pagi-pagi biar cepet mateng, ya digoreng gitu Nah, ya. gitu ya. Jadi bisa diakali kan gini, sekarang kita prioritasnya mau kemana nih ya, ke makanan Betul. atau ke kesehatan. Betul. Nah, makanan bisa dimodifikasi. Nah, kesehatan itu nomor 1 ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang ada di Lampung. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kolesterol tinggi pada tubuh ini efeknya seperti apa. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Retno Wijayanti, SPGK FOK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke Dok, kalau berbicara gini, kan tadi di awal-awal kita sempat mention masalah
oh kalau kolesterol itu diproduksi oleh liver, hati, atau juga jadi oral intake-nya kita yang jadi makanan kita. Masalahnya komposisinya mana yang lebih banyak kita nggak ngerti ya. Nah kalau untuk menekan semuanya ya, kita kan selain pengobatan pasti di awal-awal kan bukan sebelum ya, ketika kita mengalami kolesterol tinggi harus preventif dong. Nah terkait kalau kayaknya hati agak susah ya dok ya, karena itu udah kayak genetik mungkin ya, otomatis. Nah sekarang kan bisa kita modifikasi atau stop, atau kita kayak bener-bener bijak, itu adalah apa yang jadi kita makan. Nah makanan-makanan tertentu mungkin hubungan dengan kolesterol tinggi atau enggaknya. Mungkin tadi juga sempat Bu Yanti nanya nggak boleh goreng-goreng dan lain sebagainya, itu apa aja yang boleh dan tidak boleh dok? Memang pertanyaan Bu Yuli tadi ya, untuk protein laut gitu ya, apakah kan kelihatannya berlemak gitu ya, Mas Raden ya, itu baik apa enggak? Sebenarnya untuk protein-protein laut seperti itu lemaknya lemak sehat. Baik. Lemaknya disebutnya omega 3 ya, dia tinggi sekali dengan omega 3. Nah daripada kita minum suplemen beli omega 3 yang mahal gitu ya, lebih baik kita dari makanan-makanan dulu gitu ya. Yang alami ya. Sumber alami. Kalau memang vegetarian itu bisa dari biji-bijian ya. Chia seed, ya flaxseed itu bisa membantu, kacang-kacangan gitu ya. Alpukat juga lemaknya enak sehat banget tuh, dok. gitu. Nah, alpukatnya nggak pakai ini ya dok ya, kental manis. Jangan dikasih kental manis lagi ya. Gitu. Nah kemudian tadi ya, untuk menyambung juga untuk pola makan, selain kita menghindari sumber makanan-makanan lemak jenuh yang lemak-lemak jahat, meningkatkan makanan yang berlemak baik, kita juga meningkatkan juga nih sayuran dan buah sebagai sumber serat ya. Betul. Karena nanti si seratnya itu dan juga pastinya akan banyak antioksidan gitu ya. Itu nanti akan membantu untuk mengikat tuh. Mengikat apa dok? Mengikat lemak-lemak jahat yang masuk barengan dengan makanan. Nangkep penjahatnya ya gitu ya? Nah dia ikat, jadi nggak semuanya akan diserap sama tubuh. Gitu, jadi nih yang rencana bakar-bakaran nih. Nanti malam lagi dok. Ya. Jangan lupa tetap makan sayur buah gitu ya. Jangan bakar-bakarnya aja nih gitu. Kan pasti lupa tuh. Nah. Orang bilangnya, cheating dong sekali setahun aja. Terus ada dan juga tadi serat larut terutama ya Mas Raden juga, seperti kan kalau yang suka banyak tuh sekarang oatmeal ya. Nah itu kan serat larut juga membantu juga mengikat tuh, dia mengandung beta glukan, mengikat kolesterol yang jahat itu supaya nggak terserap seluruhnya oleh tubuh. Nah oke, jadi itu tindakan preventif atau maintenance ketika Anda udah kayaknya ada faktor-faktor risiko nih gitu, atau mungkin ada genetik dari keluarga gitu ya, bapak ibunya atau kakek neneknya, Anda harus berhati-hati karena mungkin sudah ada keturunannya seperti itu. Nah oke, itu sifatnya kan preventif ya dok ya, atau maintenance, daily maintenance-nya. Nah sekarang kalau udah, dok saya baru periksa nih, terus kemudian kolesterol saya 300 dok gitu. Padahal saya nggak kerasa apa-apa. Terus apa yang harus dilakukan? Maksudnya apa langsung ujuk-ujuk ya minum obat? Atau kayak bisa konservatif dulu dok, saya perbaiki pola hidup dulu atau gimana? Nah kalau memang ini berlaku untuk umum juga ya, nggak cuma kolesterol. Kalau memang dari hasil pemeriksaan lab atau medical check up itu ada yang tidak normal, di luar dari range normal, baiknya konsultasi ke dokter. Gitu. Karena nanti dokter akan melihat secara keseluruhan apakah memang misalnya yang di luar range normal ini memang karena kondisi ibu kemarin seperti ini. Bisa jadi nanti tinggal diedukasi saja dulu gitu, bisa diatasi. Atau bisa juga ini udah perlu obat Bu, Pak gitu. Nah itu memang harus dengan keputusan dari dokter, jangan dari yang punya datanya nih, dari pasiennya sendiri yang memutuskan kolesterol tinggi, papa punya obat kolesterol, minum gitu. Jangan, sering kan kadang kayak gitu ya. Betul. Nggak usah konsul, kan papa punya obat kolesterol, saya minum aja. Nah jangan, karena nanti dokternya akan meneliti lebih lanjut lagi kira-kira penyebabnya apa gitu, kira-kira kondisinya seperti apa, dan pastinya kondisi orang satu sama lain itu berbeda-beda. Gitu. Betul. Dok, banyak yang jumawa setelah minum obat kolesterol karena kolesterolnya tinggi, mereka jadi kan udah minum obat, boleh dong makan. Nah itu kan, gimana tuh dok? Nah itu juga jangan ya, jadi jangan dibiasakan gitu. Karena udah minum obat, udah bisa bebas lagi. Nanti kerja obatnya itu berat ya gitu. Jadi otomatis bisa jadi dokter yang memberikan dosis karena sesuai dengan hasil kolesterol yang 300 misalnya. Ternyata kalau dia makannya lebih banyak, otomatis kan hasil kolesterolnya pasti lebih tinggi. Nggak cukup dengan dosis
obat kolesterol yang diberikan oleh dokter. Jadi tetap meskipun mengonsumsi obat dari dokter, obat kolesterol, tetap harus jaga pola makan. Bisa nggak sih dok satu waktu itu di stop obatnya karena kolesterol udah normal atau gimana? Nah kalau untuk kolesterol sendiri memang itu nanti keputusan dari dokternya juga lagi-lagi Mas. Nggak bisa, jangan sekali-kali menghentikan obat tanpa konsultasi ke dokter. Dan jadi memulai dan menghentikan itu harus dari dokternya gitu. Karena memang lagi-lagi tadi ya perlu banyak penilaian, adjustment kondisi pasien itu seperti apa. Oke, jadi tidak menurut kita kayak dok saya udah ngukur kemarin kayaknya udah baik dan badan nggak ngerasa apa-apa tanpa konsultasi ke dokter, itu tidak boleh ya. Semuanya harus dikonsultasikan ke dokter supaya kondisi Anda tetap baik. Jadi jangan jumawa, jangan mentang-mentang minum obat terus makan apa adanya, terus kemudian ketika sudah normal terus stop. Semua harus konsultasi oleh dokter. Terima kasih dok hari ini. Ini jadi bekal kita buat nanti malam. Dan resolusi di tahun 2026 ya dok ya. Semoga kita semuanya sehat tanpa kolesterol tinggi. Sekali lagi terima kasah dok sudah hadir di Bincang Sehati. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dan selamat menyambut tahun baru 2026. Semoga dokter dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta juga sehat selalu ya dok ya. Amin. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Radit. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Retno. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Malias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda. Nanti malam boleh makan-makan sama keluarga orang terkasih. Tapi jangan kelewatan ya. Kolesterolnya takutnya tinggi. Dan selamat menyambut tahun baru 2026. Sehat dan sukses untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.